Shalom, selamat pagi saudaraku. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Deborah Dumasis Yanipar, yang akan didampingi oleh Bapak Evangelis Supriyonggo Santoso. Shalom. Dalam acara Renungan Senja yang kedua untuk minggu ini, kita akan membahas lanjutan dari To Be or Not To Be. Kemarin kita membahas, saudaraku, bagaimana keraguan-raguan bisa membuat kita mengalami hukuman. Keraguan-raguan bisa membuat kita tidak mencapai apa yang kita imani. Nah, keraguan-raguan membuat kita juga dimuntahkan oleh Tuhan. Di bumi maupun di sorga kita tertolak. Itulah orang yang ragu-ragu. Nah, hari ini saudaraku, kita akan berbicara tentang hedonism atau hedonisme. Nah, bagaimana mamon mengikat seseorang, membuat seseorang akhirnya gara-gara cinta mamon jadi malas bergerak, malas bekerja. Nah, firman Tuhan mengatakan di kitab Matius 19 ayat 21 seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, kita akan tanyakan kepada hambanya, bagaimana sebenarnya tujuan, maksud daripada firman ini yang berhubungan dengan hedonisme. Karena hedonisme atau hedonisme ini, kemarin Bapak sampaikan, ini seringkali orang kekayaan, kesenangan, kenyamanan selalu itu yang selalu dirasakan, dipikirkan oleh orang lain. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan kembali kepada kita. Jadi juga menjelaskan sebetulnya menjadi kaya itu tidak melarang. Karena kita anak Tuhan. Kalau orang tuanya kaya ya kita ikut merasakan. Ya. Tapi yang di dalam hal ini mengapa Tuhan mau mengibaratkan orang kaya itu biasa? Kembali ke itu sebenarnya Ya. Itu diibaratkan sebagai orang yang lari di atas treadmill. Oke. Ya. Jadi mencari kekayaan itu diibaratkan sebagai kita lagi lari di depan. Awalnya startnya jalan pelan-pelan, makin lama makin cepat. Tapi tidak nyampe berapapun kecepatannya orang kan punya karena lari di depan. Nah, seperti itulah orang yang mencari kekayaan. Banyak orang memuja semangat hidup. Kalau yang beli barang harus yang tasnya yang Hermes, mungkin kalau sepeda kalau kita Brompton Tidak ada puasnya. Mobil harus Porsche atau Ferrari, semua yang nomor satu karena berpikiran kalau saya dapat yang bagus pasti menang. Iya Pak, sekarang ini ya kan lagi musimnya naik sepeda ya Pak ya. Saya lihat orang bukan olahraganya, tapi malah trennya itu sekarang menunjukkan sepeda termahal ya Pak ya. Waduh, sampai miliar loh Pak sepeda itu ya. Demikian juga tas. Apa sebenarnya manfaat daripada tas ini? Kan untuk sebenarnya membawa sesuatu supaya tidak terjatuh atau tercecer. Tapi lama-lama nilai tas bukan di situ. Kemudian ini disangkut pautkan dengan tingkat sosial seseorang. Sehingga orang rela antri loh di Hermes. Ada, saya kenal seseorang, dia katakan gini, "Maaf ya Bu, saya baru capek, baru pulang dari dari Paris untuk saya pesan Hermes, jadi harus tanggal yang ditentukan. Itu pun di sana juga antri lagi, memilih warnanya pun tidak bisa lagi kita bebas. Berapa Bu harganya?" Ya, nggak, kata suami saya, nggak sampai satu rumah harganya. Ya berapa? Cuman 2,5 M. Hah? Saya berpikir, sampai segitu gilanya Pak ya. Kalau sekiranya itu kita suruh misalnya, sumbangkanlah uang untuk membantu orang miskin yang sedang banjir di Manado, atau ini ada kemarin meninggal, belum tentu memberi 100 juta pun mungkin dia sedih ya Pak ya. Nah, inikah mungkin yang dimaksud hedonisme itu ya Pak ya? Ya, jadi macam gitu. Jadi orang ditaruh bilang yang penting isinya, isinya. Nah, Tasnya 2,5 M mungkin isinya cuma barang apa kita. Kalau jualan Om
gondrong atau siapa itu celananya pendek tapi duitnya banyak. Mau yang mana? Orang lihat dia kaya. Ya, nanti kembali ke hedonisme tadi itu suatu tradisi orang-orang nggak zaman sekarang, sudah zaman dulu memuja kekayaan, menganggap kalau saya lebih kaya pasti itu yang harus diajari. Kenapa? Kalau kita sudah secara tidak sadar menjadikan berhala kekayaan menjadi berhala, kita seperti tadi orang Buddha itu bukan dia kaya sekali, bahkan dia sudah melakukan Taurat semua sudah bahagia. Kenapa? Karena dia yang dilihat kekayaannya aja. Dan Yesus mengatakan, hendaklah engkau sempurna. Berarti kita tidak boleh berhenti sebenarnya menganggap diri kita ini sudah cukup mapankah atau cukup rohanikah? Ternyata belum. Ukurannya itu harus dari Kristus sendiri, dari Yesus sendiri. Nah, di Yohanes 13 ayat 15 dikatakan seperti ini. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Teladan apa yang mungkin Bapak bisa jelaskan yang dimaksud Yesus dalam hal ini khususnya dengan hedonisme ini? Yaitu kalau kita tahu Yesus anak tunggal Bapak di surga, dia mungkin mempunyai mobil yang paling canggih pun apapun bisa. Tapi dia menunjukkan kebahagiaan ketika dan kekayaan. Dia malah memilih lahir di Palungan, bekerja sebagai tukang kayu. Dia berkata mau naruh kepala pun susah, kerja siang malam. Tapi dia menunjukkan itulah kebahagiaan sejati saat dia mengasihi orang, dia menolong orang, membuat mereka bertobat. Itu ada cita dari surga yang tidak pernah dapat digantikan. Karena Tuhan bilang, jadilah sempurna. Kalau kita tidak berlaku di dunia ini seperti Yesus, melakukan segala dengan kasih, dengan hati nurani yang besar, kita tidak akan bisa masuk saja. Malah karena tadi terikat sama kekayaan tadi. Lalu saya menggambarkan sebagai siput. Ya. Siput itu berjalan pelan, kenapa? Karena dia membawa rumahnya. Kalau kita datang kepada Tuhan membawa kekayaan kita, mobilnya kita deret rumahnya, kapan nyampenya? Ya kan? Tinggalkan rumahmu, di sana ada yang lebih bagus. Kita ini hanya musafir. Amin. 20-30 tahun lagi mungkin, apalagi sekarang ada COVID ya kan? Kalau kita tinggalkan semua, cepat-cepat jalan pulang ke istana Tuhan kita, di sana lebih banyak kekayaan yang menanti. Ada satu hal yang sangat berkesan kepada saya tentang apa yang diteladankan Tuhan. Tuhan itu kan pemilik segalanya, pencipta, bahkan hanya dengan ngomong. Ketika Petrus mengatakan, akan kuparangkah istilahnya orang ini, sarungkan pedangmu itu. Aku bisa memanggil pasukanku, pasukan malaikat. Segala kekuatan, segala harta dia miliki. Tapi malah ini ada satu nih tentang kemalasan. Sekaya-kayanya Yesus, sehebat-hebatnya Yesus, hanya dengan berbicara dia bisa melakukan mujizat. Ikan bisa mengeluarkan emas, banyak hal. Air dia bisa ubah jadi anggur, itu aja dijual bikin pabrik anggur, pasti juga banyak uang. Tetapi ada satu hal yang saya lihat, dia selalu bekerja. Yesus bekerja. Saudaraku, itu sebabnya Tuhan mengatakan, orang yang malas jangan dia makan, jangan diberi makan. Nah, Tuhan menghendaki kita tidak menganggap kekayaan sesuatu yang terpenting dalam hidup ini. Jangan juga beralasan karena kita cari uang, lalu kita melupakan apa yang terpenting daripada pekerjaan Tuhan. Tadi Bapak Supriyonggo mengatakan, seperti siput, jangan bawa-bawa rumahmu terus. Kepentingan dunia ini jangan kau bawa kemanapun pertimbanganmu. Tapi harus menjadi pertimbangan sorga, kepentingan sorga. Itulah yang paling perlu kita timbang, saudaraku. Terakhir, kaliannya akan diberikan kepada ya. Kemudian saudaraku, ada satu lagi yang disampaikan oleh Pak Priyonggo kemarin, di mana orang Israel aturan berjalan 40 hari jadi 40 tahun. Karena apa itu ya kira-kira Pak membuatnya? Mereka bilang, oh enakan zamanku tole, enakan di zaman di Firaun, di Mesir.
Kok ada orang yang betah di dalam perbudakan gitu? Mungkin Bapak bisa sampaikan. Yaitu kita selalu membanding-bandingkan. Ya. Saat kita menderita kayak sekarang gitu lah. Dikatakan kalau ada sedikit banjir, enak zamanku toleh, ya. Padahal dulu saya makan telur dibagi 8. Sekarang mau satu kali makan 8 telur belum bisa. Gitu. Ulang tahun zaman ulang tahun zaman dimasakin ayam 1 ekor. Iya, Lagi udah undang kakek nenek. Ya itu tapi kadang-kadang kita diingatkan hal-hal yang zaman dulu seolah zaman dulu itu lebih enak. Dunia ini lebih enak dari ini adalah intimidasi iblis. Betul. Untuk membuat kita mundur. Nah, sehingga apa? Tidak mampu memandang ke depan bahwa yang lebih baik. Dan itu juga artinya kita kurang rasa syukur. Tidak mensyukuri bahwa hari ini lebih baik dan juga tidak memiliki iman. Nah, iman kita bahwa hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Itu udah pasti ya Pak ya. Dan kalau kita lihat perkembangan dimanapun, pasti hari ini lebih baik. Zaman dulu orang naik kuda, itu hanya orang kaya ya Pak ya. Jalan kaki puluhan kilometer. Nah, setelah ada kuda, ada mobil. Walaupun mobilnya mungkin mogok-mogok ya. Tapi sekarang kita bisa memiliki fasilitas. Jadi nggak mungkin yang dulu lebih baik dari yang sekarang. Nah, Bapak ada yang bisa sampaikan lagi? Ya, tadi Bapak mengatakan kalau kita harus jadi sempurna, kita harus melakukan segala sesuatu. Nah, tadi kembali ke orang Israel. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu cuma 40 hari melalui, katakan dia melewati padang gurun yang sama. Yes. Orang Israel 40 tahun karena Tuhan tidak pernah berundel bahasa Indonesia, tidak pernah menunjukkan masa lalu. Dia tahu, tidak mengeluh, tidak berkeluh dia kesah. melihat ke depan, tahu apa yang akan terjadi. Kita orang Israel selalu membandingkan dengan zaman dulu, sehingga supaya semua hal itu hilang dari ingatan mereka dan boleh hanya masuk ke tempat yang kekal tanpa beban di masa lalu. Saudaraku, ngedumel, grundel, atau berkeluh kesah terus tentang hidup ini membuat beban kita jadi tambah berat. Dan itu menahan kita sehingga kita tidak maju. Dan menutupi mata pikiran kita dan mata rohani kita sehingga kita tidak bisa melihat jalan Tuhan, penyediaan Tuhan yang lebih baik di depan. Oleh karena itu jangan kita seperti orang Israel yang keluar dari Mesir, karena satu orang pun yang pernah lahir di Mesir itu tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Nah, hari ini saudaraku, hedonisme ajaran hedonisme ini memberikan suatu pelajaran kepada kita. Uang bukan segala-galanya. Memang kita bisa berbuat banyak hal dengan uang. Tapi jangan sampai uang yang kita anggap dewa kita menjadi mamon. Tapi Tuhan di atas segalanya. Jika Tuhan ada di dalam kita, apapun yang bisa kita kerjakan, Tuhan bisa jadikan. Demikian saudaraku yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Supriyonggo untuk penjelasan kedua. Saya harap untuk besok masih ada yang ketiga tentang Immanuel. Saudaraku, jika saudara terberkati dengan siaran video ini, silahkan saudara klik kembali di YouTube saudara. CBM 7 TV atau CBM 7 itu adalah singkatan dari Christ Bride Ministry. Dalam acara Renungan Senja setiap pukul 5 sore. Jangan lupa saudara like, saudara share, komen, subscribe bagi yang belum. God bless you.